Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para asatidz, terutama mungkin Imam Syafi'i Bantasari Cilacap, Ustaz Haryanto LCM Hafizahullah Ta'ala yang kami hormati, dan juga asatidz sekalian yang kami hormati pula, para santri yang kami banggakan, dan para jemaah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa menghadiri majelis ilmu di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian, jemaah Masjid At-Taqwa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kita di daurah kali ini tentang apa? Tentang apa? Akhlak. Pembahasan akhlak dan adab. Pembahasan akhlak dan adab. Kira-kira sama nggak? Akhlak dan adab itu sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Menurut aku adik-adik, sama atau beda akhlak dan adab? Beda. Bedanya apa? Kan tulisannya tulisannya adabnya yang beda. Akhlak dan adab itu adalah suatu hal yang berbeda. Ringkasnya, kalau akhlak perilaku seseorang yang didorong oleh jiwa, atau bisa dikatakan ya bahasa lainnya watak seseorang. Tapi bukan berarti watak ini nggak bisa diubah, bisa. Perilaku seseorang yang didorong oleh jiwa. Seperti apa Ustaz? Nanti ada contoh-contoh. Ya seperti jujur, kemudian amanah, ya nanti ada bahasa insyaallah. Nah terus bedanya sama adab itu apa Ustaz? Kalau adab itu perilaku seseorang yang terbentuk dari aturan-aturan. Perilaku seseorang yang terbentuk dari aturan-aturan. Contohnya apa Ustaz? Contohnya adab terhadap orang tua. Adab tidur itu ada aturannya. Kalau mau tidur begini dulu, nanti coba dibahas. Ini cuma koordinat. Akhlak perilaku seseorang yang didorong oleh jiwa, sedangkan adab itu perilaku yang terbentuk karena aturan-aturan. Karena beberapa aturan sehingga membentuk seseorang itu menjadi orang yang beradab. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu sedikit pengertian. Kalau misalnya kita sedang bermuamalah, misalnya kita sedang jual beli sembako misalnya, lalu kita contohnya misal sedang beli beras dan kita menyaksikan timbangan
timbangan yang sedang menimbang beras yang lagi kita beli. Pada umumnya di antara kita pasti akan senang kalau timbangannya itu beratnya lebih kepada apa yang kita inginkan, apa yang akan kita dapatkan. Gini bahkan, kadang kalau nggak kurang pas gitu, kita minta tolonglah ditambahin lah, dan duit akeh gitu. Kita pasti akan merasakan seperti itu dan kita menginginkan itu. Beli beras atau beli minyak atau beli minyak apa ditimbang atau berambang atau yang lainnya yang ditimbang, kita pasti menginginkan yang namanya apa? Kelebihan. Kalau kecurangan itu yang dilarang, tapi kalau kita misalnya kelebihan kok diizinkan sama yang jual, maka itu. Nah, pada umumnya kita ingin seperti itu, Pak. Dalam masalah dunia, harusnya kita sebagai seorang muslim juga berharap timbangan nanti di hari kiamat itu jomplangnya ke kanan, bukan ke kiri. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Maksudnya kita berharap timbangan nanti di hari kiamat itu lebih berat amal soleh, pahalanya. Dan perlu kita ketahui bersama, di antara hal yang begitu sangat berefek nanti di timbangan pada hari kiamat, yang akan jomplang sejongkang-jongklangnya ke arah kanan, adalah sebuah amalan yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW, dan amalan ini tidak ada tandingannya kecuali kalimat la ilaha illallah. Amalan ini begitu sangat berat nanti di timbangan di hari kiamat nanti, dan gak ada yang bisa menandinginya kecuali kalimat la ilaha illallah. Amalan apa itu? Akhlak mulia. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq." Tidak ada suatu amalan di timbangan nanti pada hari kiamat yang bisa menandingi beratnya akhlak yang baik. Jadi, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin timbangannya nanti di hari kiamat lebih berat ke arah kanan, berakhlak baiklah. Berakhlak baiklah. Kepada siapa? Ya kepada semuanya, terutama kepada keluarga, ke istri, ke suami, ke anak, ke orang tua, kemudian ke tetangga, saudara, kepada semua orang. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya yang kami sampaikan insya Allah secara ringkas. Nah, itu di antara keutamaan akhlak. Nah, ikhwan sekalian, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, akhlak ini memiliki kedudukan yang sangat luar biasa dalam syariat Islam. Akhlak memiliki apa? Kedudukan yang sangat luar biasa dalam syariat Islam. Di sini insya Allah ada ini berarti berapa? A, B, C, D, E, F, G, 7 poin yang ingin kami sampaikan mengenai kedudukan akhlak dalam syariat Islam. Yang pertama, hubungan antara akhlak dan keimanan. Apa yang pertama? Hubungan antara akhlak dan keimanan. Akhlak dan iman itu hubungannya sangat erat. Akhlak dan iman itu hubungannya sangat erat. Dan di antara contoh akhlak mulia adalah rasa malu. Ketika Nabi SAW menyebutkan
menunjukkan cabang-cabang keimanan. Lalu Nabi SAW di akhir sabdanya menyebutkan wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu termasuk cabang dari keimanan. Para ulama mengatakan bahwasanya ini menunjukkan akhlak mulia memiliki kedudukan yang luar biasa dalam syariat Islam. Kenapa? Karena dikaitkan dengan iman. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu memiliki 70 lebih atau 60 lebih cabang. Fa'afdoluha qaulun la ilaha illallah. Yang paling utama, keimanan paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Ini keutamaan iman yang paling utama. Kemudian beliau mengatakan wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Dan cabang keimanan yang paling bawah levelnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi Pak, kalau ada orang kok masih peduli jalannya itu diperbaiki, ada sampah disingkirkan, ini menunjukkan dia masih punya iman. Dan hadis ini sekaligus bantahan bagi orang-orang yang mengatakan pelaku dosa besar itu langsung kufur. Hadis ini sebagai bantahan. Karena Rasulullah SAW mengatakan ada orang menginginkan gangguan itu masih punya iman. Karena sebagian kelompok ada yang mengatakan pelaku dosa besar auto lock out, keluar dari Islam. Ini salah. Pelaku dosa besar ya dosa besar masih menjadi seorang muslim, tergantung dosa besarnya. Kalau kesyirikan ya bisa keluar dari Islam. Tapi kalau dosa-dosa besar yang masih ada kesempatan untuk taubat, mendapatkan ampunan dari Allah mungkin, ini dia masih memiliki keimanan. Apalagi kalau dia masih peduli. Tapi bukan berarti kita meremehkan dosa besar. Jadi keimanan paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, paling bawah levelnya menyingkirkan gangguan. Kemudian beliau mengatakan tadi wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu termasuk cabang dari keimanan. Dan rasa malu itu adalah akhlak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini yang pertama. Bahwasanya kaitan antara iman dengan akhlak itu sangat erat. Sehingga ini menunjukkan akhlak mulia begitu sangat agung dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua, Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara tugasnya adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutimma salihal akhlak." Dalam riwayat lain, makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Jadi tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya menyebarkan tauhid, tapi juga mencontohkan akhlak yang baik. Maka keliru kalau ada orang semangat sekali masya Allah dakwah masalah tauhid, tapi akhlaknya buruk. Keliru. Ada sisi baiknya iya, tapi ada sisi buruknya. Apa itu? Akhlaknya buruk. Dan ini tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apalagi sesama muslim ya, yang masih sholat bareng, akidahnya sama, mentauhidkan Allah, ada kekeliruan langsung dihajar bisa-bisa, dikeliru.
nasihati dulu secara baik. Nabi SAW tugasnya itu gak cuma mendakwahkan tauhid, tapi juga menyebarkan akhlak mulia. Nah di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan perlu kita ketahui bersama jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang namanya akhlak mulia itu tidak hanya perilaku sikap kita, perilaku kita kepada manusia saja, tapi juga kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minan nasnya iya, hablum minallahnya juga iya. Bahkan ini yang paling penting. Orang yang berakhlak mulia kepada manusia itu baik, bagus. Tapi kalau akhlaknya ke Allah jelek, iya, parah ini. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang ibadahnya masya Allah, berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi lisannya nggak bisa dijaga, mencela orang lain, suka menyakiti perasaan orang lain, ini juga kesalahan. Harus selaras. Maka ada sebuah riwayat yang mengatakan ketika itu ada seorang wanita yang sholihah, rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, tapi lisannya nggak bisa dijaga. Maka tetangganya lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah ini begini, rajin sekali ibadahnya, begini, tapi lisannya nggak bisa dijaga, wahai Rasul. Kata Rasulullah SAW apa? Dia finnar, dia adalah penduduk neraka. Terlepas dari apakah perbuatan yang ini selalu dia lakukan apa enggak, Rasulullah SAW mengatakan dia di neraka. Kalau seorang muslim, dia di nerakanya enggak kekal. Kalau non muslim bisa kekal. Tapi dia diancam ke dalam neraka. Ini sebagai tanbih, sebagai peringatan kepada kita, jangan sampai kita fokus ibadah tapi malah merupakan akhlak mulia kepada sesama muslim. Ini yang keberapa, Pak? Kedua. Nabi SAW diutus untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak. Yang namanya tugas itu adalah sesuatu yang mulia, apalagi yang menyampaikan adalah orang yang paling mulia. Akhlak mulia yang pertama dikaitkan dengan keimanan. Ini menunjukkan kedudukan akhlak mulia. Terus yang kedua, akhlak mulia dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini juga menunjukkan bahwasanya akhlak mulia adalah sesuatu yang sangat luar biasa, memiliki kedudukan dalam syariat Islam. Kemudian yang ketiga, yaitu tingkat keimanan seorang hamba sesuai dengan akhlak yang dia miliki. Keimanan seorang hamba, tingkatan keimanan seorang hamba sesuai dengan akhlak yang dia miliki. Maksudnya pilih Ustaz, maksudnya ketika seorang hamba itu memiliki akhlak yang baik, ini mencerminkan keimanan yang baik. Dan sebaliknya, kalau seorang hamba akhlaknya buruk, menunjukkan keimanannya buruk. Dan akhlak yang buruk ini bisa mengkikis keimanan kami. Nah, contoh akhlak yang buruk itu sih apa, Ustaz? Contohnya ya kayak berkhianat, suka berbohong. Ya. Kamu tadi pinjam sandalku ya, enggak ngomong ya, enggak kok. Misalnya santri, kamu mau gosok, pinjam tapi enggak izin. Pinjam anduk, enggak izin, itu boleh enggak? Enggak boleh, ya. Terus berbohong, enggak kok, pakai anduk sendiri, padahal aslinya pakai anduk temannya. Bohong itu yang kebohongan, hati-hati. Bohong itu bisa mengkikis keimanan, hati-hati. Karena bohong itu termasuk akhlak yang buruk, ya.
Coba dari tadi ngobrol, bohong, hati-hati ya. Dalam sebuah hadis disebutkan tentang sifat-sifat yang bisa merusak, diantaranya adalah sifat-sifat cirinya orang munafik. Kata Rasulullah SAW, ayatul munafiki salatun, ciri dari orang-orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzdzaba, apabila dia berbicara sukanya berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, suka menebar janji tapi ingkari janji. Wa idza tumina khana, jika diberikan amanah mengkhianati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini adalah sifat-sifat tercela. Oleh karena itu Rasul mengatakan cirinya orang munafik. Orang munafik itu baik maupun jelek. Jelek,